Oke, sip. Kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Seorang keluarga tinggal di sebuah pedesaan, di mana dalam keluarga tersebut berisi suami, istri tanpa anak. Termasuk tipe keluarga apakah pada kasus ini? Apakah diet family, nuclear family, childless family, commuter family, ataukah single parent family? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya yang mana? Ayo, jawabannya apa? Ayo. Diet, nuklear, childless, commuter, ataukah single parent family? Ayo, yang mana? Ayo. Jadi jawabannya adalah, kita lihat ya. Keluarga yang berisi suami, istri tanpa anak itu diet family. Terus bedanya apa Kak sama dengan childless family? Kalau childless family apa? Ada yang tahu childless family apa? Ayo, childless family itu nggak punya anaknya gara-gara apa? Gara-gara terlambat menikah. Iya, betul. Jadi kalau diet family itu suami istri tanpa anak memang belum diberikan keturunan. Tapi kalau semisal si childless family itu dia suami istri tanpa anak dikarenakan dia terlambat untuk menikah ya. Oke, kalau nuclear family itu keluarga inti ya, keluarga inti itu suami istri anak. Kemudian kalau commuter family itu antara suami dan istri itu tinggal di dua kota yang berbeda, tapi pada saat liburan salah satunya itu balik ke kota tujuan. Maksudnya gini, suami di kota A, istri di kota B. Nah, pada saat libur kerja, si suami itu datang ke kota B untuk sekedar berkumpul dan berlibur bersama, ya. Itu commuter family. Kalau single parent family itu ya ini ya sudah berpisah, mengalami perpisahan janda atau duda yang punya anak. Ya. Pelan-pelan ya, komuter family itu antara suami istri itu LDR, yang satunya di kota A, yang satu di kota B. Nah, pada saat berlibur, salah satu di antara mereka berdua itu ada yang datang ke kota B, ke kota satu untuk berlibur dan berkumpul bersama. Itu namanya komuter family. Kayak bapak sama ibu kalian kalau ada yang LDR gitu loh, Rek. Terus pas waktu libur bapak ibu pulang, itu namanya commuter family. Kalau yang single parent family itu berarti sudah mengalami perpisahan alias janda atau duda yang punya anak. Jadi suh anaknya sendiri ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nih, enggak lanjut ya. Kalau untuk ketemu harus naik kereta komuter Nes. Iya, kalau yang di Jakarta ya, kalau di sini nggak ada. Mana linknya tuh udah kau kirim? Child, childless family itu nggak punya anak gara-gara telat nikah sayang ya. Nggak punya anak gara-gara telat menikah. Ayo yang mic-nya masih nyala minta tolong dimatikan. Ayo yang merasa mic-nya masih nyala tolong dimatikan ya. Lanjut ya. Oke, nomor 2. Perawat keluarga melakukan kunjungan kepada salah satu anggota keluarga pada desa binaan. Didapatkan data bahwa semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, mereka saling membantu. Keluarga saling membantu apabila terjadi kesusahan, baik materi maupun dukungan moral. Apakah fungsi keluarga yang dijalankan pada kasus tersebut? Kita lihat komentar orang-orang apa. Nurse yang B tadi gimana? Yang B itu keluarga inti sayang, suami, istri sama anak ya. Ayo yang baru masuk naik mic-nya dimatikan ya, Beb.
Oke, jadi jawabannya pada kasus ini 20 Kak, 20 Kak Aziz. Jawabannya adalah fungsi fungsi afektif. Fungsi afektif adalah fungsi keluarga dalam proses memberikan kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, itu masuknya di afektif. Yang A tadi apa Kak? A itu tadi nggak punya anak, dia memang nggak punya anak karena memang belum dikasih sama Allah ya, itu. Berarti Charles masih bisa punya keturunan Kak, atau udah nggak bisa? Bisa aja sih kalau ada mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke. Ini jawabannya itu nih. Semua anggota keluarga saling menyayangi satu sama lain. Bila ada anggota keluarga yang sakit, mereka saling membantu. Keluarga saling membantu apabila terjadi kesusahan baik materi maupun dukungan moral, maka ini adalah fungsi afektif di mana mereka saling mendukung satu sama lain. A tidak punya anak karena apa? Karena belum dikasih sama Allah. Kalau yang childless itu gara-gara telat nikah. Ya, ini nanti fungsi perawatan tak bahas di materi. Oke. Lihat soal bentar, Nes. Soal yang mana lagi? Yang mana, Kak? Yang nomor berapa? Yang pertama. Nih. Seorang keluarga tinggal di sebuah pedesaan tersebut berisi suami, istri, tanpa anak. Ya, lanjut ya. Nomor 3, ayo. Perawat melakukan kunjungan rumah, ditemukan pria berusia 52 tahun dengan TB paru 3 bulan yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan klien duduk sendiri di kamar. Tidak ada anggota keluarga yang menemani. Klien mengatakan sejak menderita penyakit ini, semua anggota keluarga mengabaikannya dan tidak ada lagi yang peduli padanya termasuk memandikan dan memberinya makan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Ayo apa, ayo. Apakah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Apakah bersihan jalan nafas tidak efektif? Manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah ketidakmampuan coping keluarga? Ayo, apa ayo? Yang lain jawab dulu. Tak tunggu 1 menit lagi, ayo. Yang lain ikutan jawab. Yang belum jawab, ayo ikutan jawab. Ada bedanya, Kak. Nanti tak jelaskan ya, Kak Ramla ya. Ayo, yang lain yang belum jawab, jawab dulu. Yang lain belum jawab, jawab dulu. Kalau tak jawab, nggak tak buka. Mama ini mama cuci tangan. Maaf, sama. Ayo, mic-nya yang masih nyala, ayo. Ayo, ini kayak hayo anak kecil, ayo. Yang masih nyala mic-nya dimatikan dulu, ayo. Sudah, coping keluarga. Jawabannya adalah betul. Jadi pada kasus tersebut, datanya yang menunjukkan dia ke diagnosa ketidakmampuan coping keluarga adalah klien mengatakan sejak menderita penyakit ini, semua anggota keluarga mengabaikannya dan tidak ada lagi yang peduli padanya termasuk memandikan dan memberinya makan. Itu masuknya ketidakmampuan coping keluarga. Ketidakmampuan coping keluarga itu penandanya apa aja sih, Kak? Ayo, ada yang tahu nggak? Penanda dari ketidakmampuan coping keluarga itu apa? Ayo. Diagnosa ketidakmampuan coping keluarga itu penandanya apa? Merasa diabaikan. Oke, yang lain ada lagi. Terima kasih Kak Avita, good job. Betul ya. Apalagi selain merasa diabaikan, apalagi? Apalagi ayo. Ada yang tahu selain Kak Avita? Kok nggak ono sih jawabannya? Cuek ke keluarga yang sakit. Ya, terus apa lagi? Apalagi tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, betul. Jadi ketidakmampuan coping keluarga itu gampangnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada salah satu dari anggota keluarga kita itu yang sakit, tapi keluarga yang lainnya itu mengabaikan alias bodoh amat, cuek, nggak peduli mau sakit atau enggak. Ya, itu namanya ketidakmampuan coping keluarga ya. Terus tadi ada yang nanya, acuh tak acuh, betul. Salah. Tadi ada yang nanya, Kak, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu apa?
Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan manajemen kesehatan tidak efektif itu bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, apa ayo? Ada yang tidak? Ada yang tahu enggak? Bedanya apa? Ada yang tahu enggak bedanya apa? Bedanya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu yang bermasalah di keluarganya, ya, bukan pada individu yang sakit. Tapi kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu yang bermasalah pada individu yang sakit. Nah, betul Kak Auralia. Jadi manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu yang bermasalah itu keluarganya. Keluarganya itu mengungkapkan kesulitan dalam melakukan perawatan. Contohnya gimana Kak diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Aku contohkan, semisal punya keluarga yang memiliki penyakit stroke ya. Stroke itu kan lama ya Rek perawatannya. Nah, mungkin mereka tuh kurang informasi terkait perawatan penyakit stroke sehingga mereka tuh mengungkapkan kesulitan. Kesulitannya itu mungkin dia nggak bisa melakukan ROM, kemudian nggak tahu diet yang tepat untuk orang yang stroke, perawatan setiap harinya bagaimana. Nah, itu mereka nyatakan merasa kesulitan dalam menjalani program pengobatan atau perawatan orang dengan stroke ya. Itu masuknya di manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu yang bermasalah adalah individu yang sakit atau orangnya atau semisal semisal kita yang sakit, kita tuh bukan nggak paham, kita tuh paham terkait penyakit yang kita alami, tahu cara ngobatinnya tapi tidak kita lakukan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Ya. Kalau bersihan jalan nafas sudah paham lah ya. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, tapi orangnya yang punya masalah ini atau individunya yang sakit kurang memahami terkait penyakit yang dia alami, sehingga perawatan yang dilakukan itu kurang maksimal, gitu. Dari sini sudah paham? Dari sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ayo. Paham, Nurse? Yang keluarga tadi apa, Nurse? Yang keluarga itu yang bermasalah keluarganya, Kak. Kalau yang manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu yang bermasalah, yang mengatakan kesulitan dalam melakukan perawatan itu bukan yang sakit, tapi keluarganya. Ya. Jadi gini, aku ulang sekali lagi ya, tolong berkonsentrasi. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu keluarga yang melakukan perawatan pada orang yang sakit itu merasa kesulitan dalam melakukan perawatan atau pengobatan dari si pasien ya. Jadi yang merasa kesulitan itu bukan pasiennya tapi keluarga yang merawat. Itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu si pasiennya sendiri sudah sakit, sudah terjadi penyakit, sudah tahu cara untuk mengatasi penyakitnya, tapi tidak dilakukan. Ya. Kemudian kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi sakit, tapi yang sakit ini kurang pengetahuannya ya, pengetahuannya kurang sehingga perawatan yang dia lakukan itu kurang maksimal, sehingga kurang efektif ya, hasilnya jadinya nggak efektif karena kan pengetahuannya kurang dalam melakukan perawatannya ya, itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kemudian ketidakmampuan coping keluarga tadi merasa diabaikan, terus merasa apa sih namanya, acuh tak acuh, diabaikan, bodoh amat, itu masuknya di situ ya. Oke. Kemudian kalau coping itu suaranya siapa, Rek? Matikan, Bu. Tolong. Gorengnya. Bisa lagi. Ya, kalau coping tidak efektif itu berarti yang bermasalah individunya. Dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia alami, ya. Coping itu kan terkait penyelesaian masalah. Kalau sudah kata-katanya tidak efektif, berarti ya penyelesaian masalahnya nggak baik.
Ya, contohnya dia mengungkapkan, aku nggak bisa nih nyelesain masalah ini, gitu. Ataupun menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak tepat. Semisal habis putus cinta, harusnya kan move on nih. Oh enggak, dia malah bersedih, terus habis itu mungkin dia melakukan tindakan-tindakan bundir gitu ya. Coba-coba minum Baygon biar dinotis sama dia. Nah, itu copingnya tidak efektif gitu. Oke. Nurse penjelasannya ulangi baru masuk. Waduh. Sekali lagi ya, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu yang mengungkapkan kesulitan dalam melakukan perawatan itu keluarganya. Ya, kalau manajemen kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, pasiennya tahu cara mengatasinya tapi tidak dilakukan. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, sudah terjadi masalah, tapi individu yang sakit itu kurang pengetahuan, sehingga perawatan yang dilakukan tidak efektif, dan ketidakmampuan coping keluarga itu adanya pengabaian kepada keluarga yang sakit, dan yang sakit juga merasa diabaikan. Dah. Terus tadi ada yang nanya, Kak, bedanya ketidakpatuhan dengan manajemen kesehatan tidak efektif itu apa? Disimak baik-baik. Bedanya adalah manajemen kesehatan tidak efektif itu dia tidak melakukan program pengobatan ataupun perawatan itu karena ada hambatan. Contohnya, semisal dia rumahnya jauh dari puskesmas, tidak ada kendaraan, ya, kemudian kurangnya support system, itu masuk di manajemen kesehatan tidak efektif. Tapi kalau ketidakpatuhan, itu tidak ada hambatan dalam program pengobatan, tapi tetap nggak mau melakukan pengobatan, alias dia tidak patuh dengan pengobatan yang sudah dilakukan. Sudah? Sampai di sini paham ya? Ini udah tak ulang-ulang berkali-kali ya. Coba teman-teman bikin note kecil-kecil gitu yang bisa teman-teman pahami sendiri ya. Kalau tak buatkan tuh bisa jadi belum paham dengan apa yang aku tulis, makanya apa yang aku ucapkan ini ditulis dengan bahasa kalian sendiri biar lebih paham ya. Lanjut ya. Nomor 4. Seorang nurse melakukan kunjungan pada sebuah keluarga dengan ibu hamil yang berusia 38 tahun dan sedang hamil anak keempat. Hasil pengkajiannya tekanan darahnya 160/90, edema di kedua kaki. Klien mengatakan merasa baik-baik saja meskipun tahu ada yang salah dengan tubuhnya. Usia kandungannya 29 minggu, kontrol kehamilan terakhir pada trimester pertama, jarak dari rumah ke puskesmas cuma 3 kilo. Apakah tugas kesehatan keluarga yang bermasalah pada kasus tersebut? Apakah mereka belum mengenal kesehatan? Apakah belum mengambil keputusan yang tepat? Belum melakukan perawatan kesehatan bagi anggotanya yang sakit? Belum memodifikasi lingkungan? Ataukah kok sik. Nomor ketiga tuh pertanyaannya pilihannya nggak gini. Sik. Yang itu nggak gini jawabannya, Rek. Sik, tak ubahi salah. Ini kayaknya ke copy nih, bentar. Ataukah belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik? Bentar, tak ubah dulu. Jangan jawab dulu. Keluarga belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Ayo, ada 100 orang ini. Yang jawab cuma 12. Yang lain kemana? Ayo, apa ayo? Ayo, yang lain mana? Yang lain? Yang belum jawab. Ada 108 orang. Ayo, aku mau manggil siapa ya? Ini ada di TO kampus. Oh iya, siapa ya yang mau aku panggil? Ayo Kak Siva. Kak Siva kamu. Kak Siva Aulianisa. Kenapa kamu pilih E, Kak? Alasannya apa? Analisa dari kamu pilih E kenapa? Open mic? Nggak Karena apa-apa, Kak. kedengaran nggak Kak? Kedengeran sih, tapi kecil. Karena kan dia itu awalnya baik-baik aja. Hmm. Terus dia tuh nggak apa namanya? Gua ketemu. Sarua ibu lain. Gimana, Kak Siva?
Pas atau panggil teman yang lain? Bang. Jauh kan jauh. Ini nggak pulang. Buku ini. Buat main kagum. Klien mengatakan merasa baik-baik aja meskipun tahu ada yang salah dengan tubuhnya. Usia kandungannya kan 29. Terus dia kontrol terakhir pada semester pertama. Jadi jarak dari rumahnya itu 3 meter. Jadi itu belum memanfaatkan pelayanan kesehatan karena di tugas kesehatan keluarga tuh kan ada 5 ya Kak. Pertama Betul. kan mengenal masalah. Yang kedua itu apa ya? Mengambil keputusan yang tepat. Ya, yang ketiga itu dia Perawatan, melakukan perawatan. perawatan. Yang kelima dia memanfaatkan. Keempat ya. Keempat Keempat itu memanfaatkan. modifikasi dulu. Keempat mau modifikasi. Kelima baru memanfaatkan kan. Karena dia nggak memanfaatkan pelayanan kesehatan. Padahal rumahnya dia cuma 3 meter doang. 3 kilo. 3 meter mah pepetan 3 tembok. kilo, Kak. Maaf. Ya. 3 meter, Oke, 3 langkah ya, Kak. Oke, makasih ya Kak Syifa. Betul. Jadi ini tuh jawabannya adalah keluarga belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kita analisa dulu ya. Di sini kira-kira dengan usia kehamilan 29 minggu, tekanan darahnya 160/90, ada edema di kedua kaki, curiga pasien mengalami apa? Ada yang tahu? Pasien itu curiga mengalami apa? Preeklamsi. Preeklamsi. Iya, betul. Jadi kita curiga pasiennya mengalami preeklamsia ya, karena tekanan darah tinggi di atas usia kehamilan 20 minggu. Nah, di sini dia mengatakan merasa baik-baik saja meskipun tahu ada yang salah dengan tubuhnya. Berarti dia sudah mengenali masalah kesehatan yang terjadi, cuma dia mengabaikan ya. Kemudian usia kandungan 29 minggu, kontrol kehamilan terakhir pada trimester pertama ya. Harusnya pada ibu-ibu yang hamil itu kan ANC setiap 1 bulan sekali ya? 1 bulan sekali nggak sih ANC itu? Aku lupa. Jadi harus ANC dulu antenatal care gitu ke puskesmas itu setiap 1 bulan terakhir, 1 bulan sekali, tapi ini malah periksa terakhirnya di trimester pertama. Kedua dan ketiga itu tidak dilakukan. Padahal jarak antara rumah dan puskesmasnya itu sangat-sangat dekat, cuma 3 kilo aja ya. Itu naik angkot cuma 2.000. Nah, ini tugas kesehatan keluarga yang bermasalah apa? Yang bermasalah adalah keluarganya itu belum paham terkait pemanfaatan pelayanan kesehatan yang baik. Kecuali kalau di sini jaraknya tuh jauh ya, jarak antara rumah dengan puskesmas jauh, tapi dia tidak melakukan kontrol, itu berarti masalahnya adalah di B. Kalau mau pilih jawaban yang B, itu jarak antara rumah ke puskesmas itu harusnya lebih jauh lagi. Ini kan udah deket banget ya Kak, 3 kilo tuh paling 10 menit kalau naik motor, kurang dari itu. Nah, ini udah deket aja dia nggak mau datang ke sana, berarti itu dia nggak paham terkait pemanfaatan pelayanan dengan baik ya. Keluarga belum melakukan perawatan kesehatan bagi anggotanya yang sakit. Kalau yang C itu contohnya seperti ini. Dia itu sudah tahu ya, ayah saya mengalami stroke ya, berarti mengenal masalah kesehatannya sudah. Kemudian keluarga sudah mengambil keputusan yang tepat, semisal dibawa ke rumah sakit ya untuk perawatan, untuk dirawat di rumah sakit. Tapi setibanya di rumah, di fase rehabilitasi pasca stroke, dia tidak bisa melakukan perawatan yang maksimal pada anggota keluarganya yang sakit atau pada ayahnya tadi. Jadi itu dia sampai di keluarga belum melakukan perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya yang sakit, masuk di situ. Ya, kalau semisal dia orangnya post stroke, terus dia sudah mulai belajar berjalan, terus semisal matanya ada gangguan akibat efek samping dari stroke tadi atau komplikasi dari stroke, berarti kita kan harus modifikasi lingkungan ya. Kita harus modifikasi lingkungan. Nah, lingkungan seperti apa sih yang aman untuk pasien-pasien dengan stroke, kan ada penurunan visus atau pandangan jarak pandang, itu gimana cara modifikasinya? Semisal dikasih pembatas, kalau semisal ada lantai yang berundak, ataupun kalau semisal lantainya licin
licin, berarti harus diganti. Misal kamar mandinya tuh licin banget nih, kalau semisal ayah ke kamar mandi pasti kepreset. Nanti kalau ada lebih uang diganti, atau di situ dikasih kayak keset itu loh, yang biasanya di kamar mandi biar nggak kepreset. Nah, kayak gitu. Itu namanya memodifikasi lingkungan. Kemudian kalau sudah memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik, berarti kalau dia sakit, ya dibawa ke rumah sakit atau ke fasiankes yang lainnya, masuknya ke situ. Kalau B itu kayak beli obat ke apotek sendiri gitu bisa, itu juga masuk ke situ ya, dia belum tepat mengambil keputusannya. Harusnya kan kalau sakit kan diobati ya, kita tanyakan kepada yang profesional ya, tapi kan sekarang kan trennya itu ya memang, self diagnose ya, jadi mendiagnosa dirinya sendiri terus beli obat sendiri. Sama juga peraturan-peraturan apotek juga belum terlalu ketat dengan peredaran antibiotik yang gampang sekali dibeli, makanya mereka lihat, cari aja di internet, obat antibiotik untuk sakit gigi, amoxicillin, belilah ke apotek, ya itu namanya belum mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesehatannya, masuknya di situ. Nanti tak jelaskan materinya ya, ada di akhir. Pada kasus ini, karena ini jarak antara puskesmas dan rumahnya sangat dekat sekali, tapi dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, jadi masalahnya itu di keluarga belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Oke, lanjut ya. Nih ya. Nomor 5. Seorang nurse mengunjungi keluarga dengan suami post-stroke disertai afasia. Hasil pengkajian, istri mengatakan merasa sangat stres merawat suaminya selama 1 tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan anak-anaknya tidak lagi tinggal satu rumah dengannya, sehingga tidak ada lagi yang membantu dan menguatkan dalam pemberian perawatan. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, gangguan proses keluarga, penurunan coping keluarga, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah resiko ketidakberdayaan? Ayo. Ayo. Yakin A? Udah yakin A? Udah yakin A? Ayo, bacaan lagi. Ada yakin A belum? Ini keluarga ini angel loh ya. Ngurusi keluarga yang di soal angel, keluarga yang nyata juga angel juga ya, susah juga. Kira-kira apa ini? Penurunankah ataukah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Apa yo? Jawabannya yo. Nurse masih bingung kalau soal kayak gini, jangan bingung. Tak panggil ya. Siapa ya? Kak Sensa. Kak Sensa ZS Triana. Kak, kamu milih C, alasannya apa, Kak? Itu kan tadi disebutin ya, untuk kalau manajemen kesehatan keluarga itu efektif, itu biasanya pasien sudah tahu cara pemeliharaannya. Tapi kalau yang C itu kan coping keluarga ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa coping keluarga itu penyelesaian masalahnya belum tuntas gitu, Kak. Di sini sedangkan di sini disebutin mengatakan sangat stres merawat suaminya selama 1 tahun. Hal tersebut dikarenakan anak-anaknya tidak ada lagi tinggal satu rumah, sehingga tidak ada lagi yang mau membantu dan menguatkan dalam pemeliharaan perawatan itu, Kak. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Kita lanjut. Yang lain, tak panggil satu lagi. Taslim, kamu kenapa pilih E, Taslim? Halo, Kak Taslim, kenapa pilih E? Izin nurse. Ya, silakan. Di situ apa saya pikir Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang, Kak. Ini halo, bisa diulang, Kak? Ini masih nyala, mic-nya tolong dimatikan ya. Cuma Kak Taslim aja yang nyala sama aku. Ayo, matikan dulu yang nyala. Ayo, Kak, monggo, Kak. Kak Taslim, silakan.
Oke, siap Kak. Izin di mana saya memilih risiko ketidakberdayaan, di mana istrinya mengatakan merasa stres merawat suaminya, eh, terus dikarenakan anaknya juga tidak bisa merawat eh, bapaknya karena tidak lagi tinggal satu rumah. Jadi mungkin risiko ketidakberdayaan, Kak. Oke, emang ada kakak diagnosa resiko ketidakberdayaan sih? Bentar, aku belum pernah dengar ya. Coba tak lihat. Nggak ono diagnosa resiko ketidakberdayaan. Nggak apa-apa wes. Oke, nice to try. Terima kasih ya Kak Taslim. Jadi ini tuh masalahnya di mana sih Kak? Ya, apa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Apakah gangguan proses keluarga? Apakah penurunan coping keluarga? Aku jelaskan satu persatu mulai dari gangguan proses keluarga. Dengarkan dengan baik-baik ya. Gangguan proses keluarga itu berhubungan dalam hubungan atau fungsi keluarga. Berarti kalau ada diagnosa gangguan proses keluarga, itu biasanya adanya ketidakmampuan adaptasi terhadap situasi yang ada, kemudian tidak ada komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Ada Umi? Oh iya tah, ada. Oh ya, nanti tak buka ya. Oke, makasih udah diingetin. Itu gangguan proses keluarga. Intinya di sini tuh tidak ada komunikasi yang terbuka. Jadi benar-benar apa ya namanya ya? Ya masing-masing lah. Kamu ya aku gitu loh. Meskipun itu dalam satu keluarga jarang berkomunikasi, kemudian untuk mengungkapkan rasa kasih sayang kayak gitu-gitu tuh kurang. Itu di gangguan proses keluarga. Pelan-pelan. Oh iya, iya, ulang-ulang ya. Gangguan proses keluarga itu keluarga tidak mampu beradaptasi terhadap situasi dan pola komunikasi di dalam keluarga itu tertutup. Nomor 4 jawabannya apa Umi? Apa ya, Beb? Bentar ya. Jawabannya E. Kemudian, ya, tidak mampu beradaptasi terhadap situasi yang ada dan komunikasi antar keluarga itu tertutup ya. Jadi nggak ada komunikasi gitu loh, Rek. Meskipun tinggal dalam satu rumah, mereka itu komunikasinya nggak bagus ya. Itu gangguan proses keluarga. Kemudian untuk penurunan coping keluarga itu adanya ketidakadekuatan dukungan atau support dari orang terdekat. Ya, tak ulangi sekali lagi, penurunan coping keluarga adalah ketidakadekuatan atau ketidakefektifan dukungan ataupun support dari orang yang terdekat untuk mengatasi dan mengelola masalah kesehatannya. Dari penurunan coping keluarga ada yang mau diulang lagi atau sudah cukup? Cukup? Cukup ya. Kemudian ulang nurse. Penurunan coping keluarga, ya dengarkan ya Cinta. Penurunan coping keluarga itu ketidakadekuatan dukungan. Intinya dukungannya kurang, dukungan, motivasi, support dari orang terdekat itu kurang ya. Padahal itu dibutuhkan klien untuk mengelola atau mengatasi masalah kesehatannya. Untuk mengatasi masalah kesehatannya. Gangguan proses keluarga tadi, keluarga tidak mampu beradaptasi dan komunikasi di dalam keluarga itu tertutup. Sudah ya. Terus resiko ketidakberdayaan ini aku baru dengar ya. Bentar, halaman piro yo. Resiko ketidakberdayaan. Oh ya ini 224 nih. Resiko ketidakberdayaan itu disebabkan oleh apa ya? Resiko ketidakberdayaan itu hampir sama dengan ketidakberdayaan, tapi masih belum ada tanda-tanda yang aktual ya. Yang mana? Yang terakhir yang mana? Yang mana, Kak? Kak Dian yang mana, Kak Dian? 202. Yang apa yang diulang, Kak? Pemeliharaan. Aku belum ngomong pemeliharaan. Resiko ketidakberdayaan itu berarti
dia ini dalam kondisi belum mengalami ketidakberdayaan. Namanya aja resiko ya. Berarti belum mengalami ketidakberdayaan. Nah, kalau udah nyampe ketidakberdayaan itu berarti apa? Ketidakberdayaan kan menyatakan frustasi ya, menyatakan frustasi, stres dan lain-lain. Apakah di sini ini sudah mengalami ketidakberdayaan? Sudah mengalami ketidakberdayaan nggak? Kalau menyatakan dia sangat stres itu masuknya kemana? Masuk ketidakberdayaan atau tidak? Ayo, kemana semua ini orang-orang? Di sini ada kata-kata merasa sangat stres ya, itu sudah mengarah ke pengucapan dari ketidakberdayaan dalam merawat si pasien ya. Berarti resiko nggak bisa. Terus ini yang benar apa, Kak? Pilihannya cuma dua. Apakah gangguan proses keluarga ataukah penurunan coping keluarga? Ya, di sini jawabannya adalah, jawabannya adalah penurunan coping keluarga. Bentar ya Kak Hotma. Bedanya. Jadi jawabannya adalah penurunan coping keluarga. Di mana tadi istrinya merasa sangat stres merawat suaminya selama 1 tahun terakhir, di mana anak-anaknya itu tidak tinggal lagi dalam satu rumah. Ya, tadi ingat pengertian dari penurunan coping keluarga adalah ketidakadekuatan support atau dukungan dari orang yang terdekat. Sebenarnya ibu ini tuh sanggup-sanggup aja ngerawat suaminya, asalkan anak-anaknya itu ada yang tinggal satu rumah, jadi ada yang bantu. Tapi kondisi ini dia itu hanya tinggal bersama suaminya saja. Alhasil dia merasa stres itu tadi dikarenakan nggak ada yang bantuin dia dalam merawat si suami. Itu lebih masuknya di penurunan coping keluarga. Ya. Kemudian tadi nanya keputusasaan sama ketidakberdayaan. Kalau keputusasaan itu sudah mentok gak ono solusi. Intinya dari masalah yang dia alami itu tidak ada solusi. Contoh biasanya itu terjadi keputusasaan pada pasien-pasien dengan penyakit terminal. Penyakit terminal itu apa? Penyakit terminal adalah penyakit yang obatnya itu cuma meninggal saja, ya. Jadi seperti kanker. Nah, kanker biasanya pada pasien-pasien kanker ataupun gagal ginjal yang kronis fase 5 itu kan sudah nggak ada obatnya, Rek. Jadi obat-obatan nyeri, kemudian cuci darah itu hanya untuk apa ya namanya ya, mengurangi gejala yang dia alami. Nah, di situ tuh dia sudah mentok, nggak ada solusi, terus sudah mempengaruhi masalah psikologisnya itu sudah mempengaruhi kondisi fisiknya. Contohnya dia makannya nggak mau, pola tidurnya juga berantakan, itu keputusasaan. Tapi kalau ketidakberdayaan itu sama-sama dia merasa frustasi, tapi dia tuh sebenarnya masih ada solusi. Tapi dia menganggap solusi yang dia akan jalani itu sama aja, nggak ngefek, nggak bakal sembuh. Ya, contohnya gimana, Kak? Contohnya ketidakberdayaan itu semisal pada pasien diabetes mellitus dengan gangren. Gangren itu kan sebenarnya bisa disembuhkan. Tanpa dilakukan amputasi bisa sembuh. Cuma mau nggak orangnya itu sabar untuk melakukan perawatan? Pertanyaannya itu ya. Sebenarnya dia ini ada solusi dari lukanya. Lukanya itu bisa dirawat setiap 3 hari sekali. Nanti lama-lama sembuh, tumbuh lagi nanti daging-daging yang hilang. Tapi orangnya sudah mempersepsikan, halah percuma tak dirawatin luka setiap 3 hari sekali, buang-buang duit, lukanya kayak gitu-gitu aja. Itu namanya ketidakberdayaan. Ya. Jawabannya C, betul. Kalau manajemen sama pemeliharaan ini tadi udah tak jelasin, Beb. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu keluarganya merasa kesulitan dalam menjalani program pengobatan dari si pasien. Ya, kalau semisal di sini cuma kata-katanya mengatakan stres terkait perawatan suaminya selama 1 tahun terakhir, itu bisa masuk manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Tapi di sini ada tambahan bahwa dia stresnya itu gara-gara ternyata nggak ono support system. Berarti masalahnya di penurunan coping keluarga ya. HIV ya, betul HIV yo, betul Kak. Kalau keputusasaan itu tidak ada solusi ya, tidak ada solusi dari masalah yang dia alami kecuali mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan biasanya rasa frustasi atau rasa depresi yang dia alami itu sudah berpengaruh
pengaruh ke kondisi klinis. Contohnya, nggak mau makan kalau nggak ada kamu ya, nggak mau makan, tidurnya berantakan ya, pola tidurnya berantakan, bukan tidurnya, pola tidurnya berantakan, udah berpengaruh ke kondisi fisiologisnya. Kalau ketidakberdayaan itu belum berpengaruh ke kondisi fisiologisnya, gitu ya. Jadi ini jawabannya penurunan coping keluarga, Beb. Yang di sini yang nyatet-nyatet ya, yang udah nyatet-nyatet kecil-kecil, kalau berkenan tolong di-share di grup ya. Jadi teman-temannya yang belum tahu itu biar di review ulang ya. Kalau aku nggak sempet Rek bikin. Nomor 6. Ayo nomor 6 bacaan dulu. Sik bentar Rek yo. Mama mertua WA. Sik bentar. Lanjut ya, nomor 6. Perawat melakukan kunjungan rumah. Ditemukan seorang laki-laki berusia 80 tahun mengeluh pusing dan tengkuknya sakit. Hasil tekanan darahnya 150/100, nadine 80, nafasnya 20. Pasien meminta perawat untuk diajarkan cara untuk mengurangi keluhan yang ia rasakan. Namun, perawatnya tidak mau mengajarkannya ya. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Gampang ini. Kok iso D itu loh? Ayo Kak Ida, kamu ngapain pilih D? Alasannya apa Kak Ida? Kak, kalau pasien merasa pengen bunuh diri aja berarti masuk keputusasaan. Pasien merasa bunuh diri. Ya masuk resiko bunuh diri dong sayangku. Nafis, kan ada diagnosa resiko bunuh diri, Beb. Ya, beda lagi ya. Kalau udah ada rasa ingin bunuh diri itu udah berarti masuk di RBD ya, Nduk. Bukan di keputusasaan lagi. Kak Ida. Jawabannya betul adalah beneficient. Harusnya pada pasien ini itu kan kita sebagai perawat udah tahu pasiennya mengeluh kesakitan pada tengkuknya. Harusnya kan kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin kita ajarkan untuk kompres hangat biar tengkuknya lebih rileks, nggak sakit. Tapi ini dia disuruh ngajarin nggak mau. Maka prinsip etik yang dilanggar adalah beneficient, di mana harusnya perawat itu bisa memberikan asuhan keperawatan yang maksimal atau optimal pada pasiennya, tapi ini dia tidak melakukannya ya. Jadi jawabannya adalah E. Tadi keputusasaan itu depresi yang bermasalah sampai kondisi fisiologis ya Kak. Betul Kak Helina. Good job, betul. Lanjut Beb. Seorang nurse mengunjungi keluarga dengan anggota post-stroke. Nurse tersebut ingin melakukan evaluasi ROM yang telah diajarkannya di pertemuan sebelumnya. Hasil evaluasi, ternyata anggota keluarga yang merawat tidak dapat melatih ROM pasif dengan baik. Bahkan, jadwal latihan yang dirancang tidak dapat dipenuhi. Keluarga mengatakan terlalu sibuk bekerja hingga tidak mampu menerapkan program yang ditetapkan. Masalahnya di mana? Loh, kok hambatan mobilitas fisik? Ayo dibaca lagi soalnya Zayang. Salah satu hal yang bikin teman-teman salah adalah teman-teman terlalu gegabah memilih jawaban. Sama dengan percintaan ya. Kalau terlalu gegabah suka sama orang biasanya sakit hati ujung-ujungnya. Ya, pelan-pelan bacanya. Ini aja belum ada semenit udah bisa jawab. Sabar dulu ya. Pelan-pelan baca sekali. Kalau kurang pas di hati kurang serak, baca lagi sekali lagi ya. Bejir kondisiku saat ini Umi. Nah, makanya jangan mudah untuk menentukan sesuatu. Nanti kamu terluka ya. Oke. Jadi ini jawabannya apa, Kak? Ya, aku juga lali jawabanku apa. Oh iya, benar. Jawabannya C. Data lain yang menguatkan untuk menegakkan diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif adalah keluarga merasa sulit untuk menjalankan perawatan yang ditetapkan karena sibuk ya. Nih, ini diagnosanya ya. Bagus ya, sudah tak tampilkan di sini, tinggal dibaca teman-teman. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu ternyata berkaitan dengan pola penanganan masalah kesehatan dalam keluarga yang tidak memuaskan untuk memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarganya. Tanda gejalanya apa? Subjektifnya mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan, mengungkapkan kesulitan dalam menjalankan perawatan yang ditetapkan. Kemudian karena dia kesulitan menjalankan perawatan, akhirnya gejala penyakit dari pasiennya ini makin tambah parah, bukannya malah sembuh ya. Masuknya ke situ. Oke. Jadi jawabannya C, betul. Lanjut ya.
Nomor 8, ayo mic-nya yang nyala siapa itu? Seorang nurse mengunjungi keluarga dengan anak yang diduga mengalami stunting. Begitu diperiksa dengan kurva standar WHO, ternyata memang betul anak dalam keluarga tersebut mengalami stunting. Ibu dari sang anak mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa ada yang salah dengan anaknya yang terlihat lebih pendek dari anak lain, namun ibu enggan membawa ke puskesmas karena menurut suaminya hal tersebut bisa diatasi sendiri. Apakah tugas kesehatan keluarga yang bermasalah dalam kasus tersebut? Apakah keluarga belum mengenal masalah kesehatan, keluarga belum membuat keputusan yang tepat, keluarga belum memberikan perawatan yang adekuat, belum memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan, ataukah belum mengakses pelayanan kesehatan? Gampang, Ki, ya. Jangan salah. Ayo, sudah terlihat di sini ya. Apa ayo? Intinya anaknya stunting, ibunya tahu kalau anaknya itu beda dari yang lain, tapi kata ayahnya, udahlah ini bisa diatasi sendiri. Berarti permasalahannya adalah betul, permasalahannya adalah keluarga belum membuat keputusan yang tepat. Karena apa? Mereka sudah paham terkait masalahnya, tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Harusnya dia bisa mengambil keputusan yang tepat kalau anaknya sakit, ya langsung dibawa ke dokter anak atau apa untuk di apa sih namanya di screening apakah memang anaknya mengalami stunting atau tidak. Bingung B sama E, kenapa enggak E nurse? Apa coba? Di sini tuh permasalahannya adalah di penentuan copingnya, dia itu belum bisa memutuskan anaknya ini sebenarnya sakit atau enggak. Masalahnya di situ. Di sini tuh masalahnya orang tuanya belum bisa memutuskan anaknya ini beneran sakit atau enggak. Dikarenakan ini ya, suaminya hal tersebut bisa diatasi sendiri. Mungkin di pikiran suaminya, anak 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 usia segini terus kecil itu ya normal, nanti juga gede-gede sendiri, gitu loh. Iya, soalnya dia bilang bisa diatasi sendiri, berarti dia belum bisa memutuskan hal yang tepat, ya maksudnya di situ. Kalau C contohnya apa, nurse? C itu contohnya kalau semisal sudah ada yang terjadi sakit di dalam rumah, kemudian mereka tuh tidak bisa melakukan perawatan yang baik dan benar, itu masuknya di situ, ya. Oke, lanjut. Noh. Jadi kata-katanya tuh kata kunci dari soal ini adalah suaminya mengatakan hal tersebut bisa diatasi sendiri. Mungkin saja dia beranggapan bahwa anaknya kecil itu ya normal, nanti kalau udah waktunya juga gede sendiri, ya gitu. 9. Nurse ini pakai analisa apa ada teorinya? Ya teori tapi tetap dianalisa sayang. Makanya aku berkali-kali bilang, keluarga, komunitas itu angel. Susah ya, susah banget. Karena ilmu pastinya ada, cuma kamu harus memutar otakmu untuk menganalisa ya. Nomor 9, pada kunjungan keluarga didapatkan laki-laki berusia 50 tahun telah 1 bulan mengalami stroke. Klien menderita hipertensi sejak 7 tahun yang lalu, saat ini sering mengeluh pusing bila mendengar suara-suara keras. Klien mengalami hemiplegia ekstremitas sebelah kiri. Apakah intervensi prioritas? Apa coba? Kalau di soal nggak ada isi, kalau soal nggak ada kata-kata diatasi sendiri, jawabannya E ya, nurse. Ya, bisa. Kenapa pilih E? Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa pilih E? Ya, kenapa pilih E? Dikarenakan ini masalah fisiologisnya adalah dia mengalami hemiplegi ekstremitas sebelah kiri. Jadi kita bantu untuk mobilisasi pasif atau ROM pasif dulu pada ekstremitas kiri untuk mencegah terjadinya kontraktur dan atrofi otot. Ya, nih ya. Oke, good job, gampang. Lanjut, nomor 10. Dalam kunjungan rumah ditemukan seorang pria berusia 35 tahun sudah sebulan terakhir mengeluh batuk, nafsu makan menurun dan merasa demam. Klien terlihat membuang ludah sembarangan. Menurut penuturan keluarga, kok tipu KB sih kira cita-cita. Seminggu ini klien batuk darah dan hanya mampu membelikan obat di toko obat. Apakah yang harus dilakukan perawat keluarga pada kasus? Sampai soal berapa nurse sampai secapeknya. Wak 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 wak. Apa yo? Diajarin ngeludahnya doang? Serius? Itu yang mau diajarin? Ayo, bocon sik, bocon sik.
Sampai 20, Nak. Sampai 20 ya. Besok kalau pas waktu udah fokus bahas soal, kita bahas soalnya 40-40, tapi campur ya. 4 sekali Zoom 2 jam itu 40 soal, tapi campur. Ini tuh pasiennya sudah mengalami gejala dari TBC ya. Nah, ini harusnya apa? Ini apalagi ada kata-kata kliennya batuk darah. Nah, kita untuk memastikan pasiennya ini betul mengalami TBC atau tidak, maka harus dianjurkan untuk periksa dahak sebagai upaya penegakan diagnosa. Kalau diagnosanya sudah tegak, lurus kalau dia kena TBC, maka perawat bisa segera mengatasi masalahnya dengan dimulai sedini mungkin. Nanti kalau udah ada hasil BTA-nya, tinggal dirujuk ke puskesmas biar dilakukan pemberian obat OAT. Nurse lebih efektifnya itu cek ronsen dulu apa langsung cek dahak. Biasanya kalau di rumah sakit ya, ada kalau untuk yang dewasa itu ronsen terus BTA. Karena BTA itu biasanya diambilnya di pagi hari. Biasanya di pagi hari itu yang paling bagus. Kalau pada saat itu juga biasanya dokternya pengen ngelihat gambaran di ronsennya dulu, terus nanti dikasih tabung buat cek BTA-nya. Tapi tergantung. Tadi ya BTA itu ada yang saat itu juga, tapi lebih efektif kalau aku baca itu BTA itu pas waktu pagi hari. Ya, SOP masing-masing rumah sakit kadang beda-beda. Kalau aku dulu ronsen, biasanya di ronsen dulu, terus nanti BTA-nya nunggu pagi harinya, suruh ludah, gitu ya. Apa nurse aku baru masuk, sinyal baru stabil, ketinggalan baru fokus pembahasan nomor 10. Nanti kamu ini ya, review sendiri ya, Beb. Kalau tak ulang dari awal nangis aku nanti ya, nggak selesai-selesai nanti. Mau selesai jam 12. Lanjut soal nomor 11. Saat kunjungan rumah, perawat bertemu dengan seorang laki-laki berusia 78 tahun yang menderita DM sejak 10 tahun. Hasil pengkajian, klien mengatakan bahwa saat ini masih mengkonsumsi obat untuk DM-nya. Di kaki kirinya terdapat berbau, tidak sedap, tampak basah dan menghitam. Klien mengatakan tidak berani merawat lukanya sendiri karena takut salah. Kemudian perawatnya membantu untuk melakukan perawatan luka klien. Apakah jenis intervensi yang dilakukan perawat? Hayo, hayo, kok iso milik A itu loh. Primer itu kayak apa ceritanya yo. Ini nanti ada markanya, ada penandanya, sudah tak buatkan. Tinggal teman-teman hafalkan. Apa yo, sudah terjadi masalah jadinya B. Wis mantap Kak Yunianti. Belum tahu Kak, nggih Kak, kita belajar bareng ya. Yuk, apa yo? Jadi gini ya, cara menghafalkannya, Cinta. Nah, prevensi primer, sehat, imunisasi, Penkes. Primer, sehat, imunisasi, Penkes. Jadi prevensi primer itu dilakukan pada individu yang sehat, dan biasanya tindakan yang dilakukan itu kayak pencegahan terjadi penyakit, baik berupa promosi dan edukasi, dan juga imunisasi. Ya, nah itu ada penjelasannya. Kalau yang sekunder itu target individunya adalah berpotensi sakit atau yang sudah sakit. Kalau yang berpotensi sakit, kita lakukan screening. Maksudnya berpotensi sakit itu apa sih, Kak? Contohnya, kita ditempatkan pada sebuah keluarga yang orangnya tuh gede-gede semua ya, yang gemoy-gemoy semua, tapi belum dideteksi terjadi penyakit. Nah, seorang perawat keluarga ini kayaknya harus dilakukan screening deh terkait kesehatan dari keluarga yang aku pegang ini, untuk mengetahui apakah terjadi penyakit atau tidak. Kenapa kok perawatnya minta di screening? Karena kondisinya sudah terlihat. Keluarga dari pasiennya ini gemoy-gemoy ya. Kan teman-teman tahu sendiri, gemoy adalah salah satu atau obesitas adalah salah satu faktor dari berbagai macam penyakit. Makanya dilakukan screening ya. Berarti itu keluarganya itu berpotensi terjadi sakit. Atau yang sudah sakit, berarti benar-benar sudah sakit, itu teman-teman melakukan perawatan secara langsung. Ya, tadi kan dia rawat luka ya, berarti masuknya di sekunder. Kalau yang tersier itu setelah sakit. Jadi semisal pasiennya habis pulang dari rumah sakit, entah sakit apapun itu, kamu sebagai perawat keluarga itu membantu untuk melakukan rehabilitasi dan optimalisasi fungsi yang
sakit, biar dia bisa berinteraksi ataupun beraktivitas seperti biasanya. Gitu. Ini ada yang mau ditanyakan dari primer, sekunder, dan tersier. Ada nggak? Itu masuk di prom treatment bukannya, Kak? Prom itu apa, Kak? Tersiernya kenapa? Gimana tadi ini dilakukan pada pasien setelah sakit, pasiennya pulang dari rumah sakit. Terus itu kita lakukan rehabilitasi dan optimalisasi fungsi yang sakit. Itu si siapa sih prevensi tersier. Contoh-contoh ya. Nurse kita bertugas pada sebuah keluarga yang salah satu keluarganya ini mengalami stroke dan sudah dirawat di rumah sakit. Setelah itu, pasien sudah pulang ke rumah, kita sebagai perawat keluarga melakukan tindakan-tindakan rehabilitasi. Contohnya, mengajarkan miring kanan, miring kiri, terus melakukan ROM pasif pada anggota tubuh yang mengalami kelemahan. Kemudian misal ngajarin cara masukin makanan lewat NGT. Nah, itu maksudnya di rehabilitasi pos sakit. Betul. Ya, gitu ya. Lanjut. Poin D dan E itu hanya pemanis buatan. Promotif dan preventif itu masuknya di primer. Promosi dan pencegahan itu masuknya di primer. Cuma hanya pemanis saja ya. Nomor 12. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah Tuan J 50 tahun dengan DM. Perawat akan melakukan tindakan perawatan luka pada klien. Setelah dilakukan perawatan luka, perawat memberikan edukasi kepada keluarga pasien terkait diet yang tepat untuk pasien diabetes. Apakah prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Gampang, ayo. Apa ayo? Jangan salah. Jawabannya apa? Ayo. Betul, jawabannya adalah beneficient. Tindakan edukasi yang diberikan kepada pasien terkait diet yang tepat untuk pasien diabetes adalah tindakan beneficient atau berbuat baik. Lanjut. Satu keluarga terdiri atas seorang bapak, tinggal dengan 2 orang anak, masing-masing berusia 7 tahun dan 3 tahun. Istri bapak tersebut meninggal 1 tahun yang lalu karena menderita kanker paru. Apakah tahapan perkembangan keluarga tersebut di atas? Ayo. Gampang iki ambek merem iso ini. Ayo jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ayo, mic-nya yang nyala siapa? Ayo. Mic-nya yang nyala dimatikan dulu. Jawabannya adalah betul. Kata kuncinya adalah perhatikan anak yang pertama. Abaikan data kalau ibunya sudah meninggal. Jadi jawabannya adalah keluarga dengan anak prasekolah. Good job. Lanjut. Nah, keluarga prasejahtera. Yang belum tahu bilang belum tahu ya. Keluarga terdiri dari kepala keluarga 50 tahun, istri ibu rumah tangga usia 38, anaknya 3 orang. Kondisi keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan secara minimal, interaksi dalam keluarga minimal. Ya, minimal itu maksudnya interaksi keluarganya cuma sedikit. Apa tipe kesejahteraan keluarga tersebut? Belum tahu, nurse. Oke. Banyak yang belum tahu? Ayo. Ayo. Belum tahu, belum tahu, belum tahu, belum tahu. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ini masuk soal di ujian PPK tahun lalu. Oh iya, Kak. Siap, kita jelaskan ya. Ayo. Apa ayo? Jam berapa, Kak? Ini siapa ini? Alah, ya kamu disuruh masuk Zoom dari tadi, ya nggak mau. Saya disuruh ngomong. Ini sak jaman. Telat, Bos. Ini sekarang. Jam 19. Apa jawabannya? Ayo. April kok iso jawab April?
Pril, ini udah bolak-balik loh, Pril, tak ajarin, Pril. Lupa tak kamu? Bu, maaf salah, harusnya jawab B tapi keketik A, nggak sengaja. Oke, no problemo. Lanjut ya, nih. Siap tak jelaskan satu-satu ya, Beb. Ini penjelasannya. Kondisi keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal sandang, pangan, dan papan. Berarti dia tidak kekurangan di makan, nggak kurang, terus baju juga nggak kurang, rumah juga punya. Tapi minimal, maksudnya ya makan bisa, punya baju ya punya rumah ya punya, ya. Kemudian interaksi dalam keluarga minimal, itu masuknya keluarga sejahtera 2. Kenapa kok bisa 2? Karena tadi ya, kata kuncinya di sini. Keluarga prasejahtera itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Tak tunjukkan ya, tak tunjukkan materinya aja. Sebentar ya, tak tunjukkan materi biar nggak bingung. Oh, di sini juga ya. Harus tak ESC dulu. Sebentar ya. Ini tadi nggak mau download pisan, Mas. Ini. Bentar. Kayaknya aku salah ketik. Bentar ya. Harusnya B, betul, bukan C. Ini berarti yang salah ketik di sini. Keluarga sejahtera 1. Ya ini ya, antara tulisan dengan otak nggak sinkron. Tak sudah nama materi ini ya, Rek, ya. Perawatan apa nih? Biar nggak bingung. Nanti sekalian aja. Ayo, mic siapa yang nyala? Tolong. Bentar, sabar ya. Boleh minum dulu. Mau kamar mandi, Ya. Ini kita sekalian review yang keluarga prasejahtera ya, Rek. Lama banget ini munculnya. Keluarga prasejahtera, bentar. Oh, ini nih. Nah, ini ada namanya kategori keluarga sejahtera. Tahapan keluarga prasejahtera atau KPS. KPS itu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar itu apa aja sih? Yang pertama, anggota keluarganya bisa makan 2 kali sehari atau lebih. Ya. Yang kedua, punya pakaian yang beda. Di rumah itu pakaiannya beda, sekolah beda, pergi juga beda. Kemudian yang C, itu rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Yang D, itu dia bisa pergi ke sarana kesehatan atau kalau misal ada yang sakit langsung dibawa ke Fasiankes. Dan yang terakhir, anak usia 7-15 tahun dalam keluarga itu bersekolah. Itu 5 dasar kebutuhannya. Kalau keluarganya itu salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, berarti masuk di tahapan keluarga prasejahtera. Semisal dia sudah bisa sekolah, punya baju yang beda, punya rumah, terus kalau sakit ke klinik atau ke puskesmas, tapi dia makannya sehari cuma sekali, berarti dia masuknya di tahapan keluarga prasejahtera. Kemudian ada tahapan keluarga sejahtera 1. Nah, keluarga sejahtera 1 itu apa sih, Nurse? Keluarga sejahtera 1 itu bisa memenuhi 5 dasar kebutuhan ini. Sudah terpenuhi semuanya, itu tahapan keluarga sejahtera 1. Ya. Kalau keluarga sejahtera 2, itu kebutuhan dasar yang 5 tadi, yang 5 poin tadi ditambah psikologisnya juga terpenuhi. Maksudnya psikologis terpenuhi itu apa? Kamu sama suamimu, sama anakmu itu harmonis, nggak bertengkar, saling asih, saling asuh, maksudnya saling kasih sayangnya juga ada, itu masuknya di tahapan keluarga sejahtera 2. Ya, kalau yang 1 tadi itu bisa memenuhi 5 poin ini loh, dari A, B, C, D, E, itu bisa dipenuhi semuanya.
Kalau yang kedua, itu dia bisa memenuhi kebutuhan yang dasar tadi ditambah kebutuhan psikologis. Tapi di keluarga sejahtera 2 ini masih belum bisa nabung, belum bisa investasi. Kalau semisal mau rekreasi juga nggak bisa, karena uangnya pas-pasan. Ya. Kemudian ada tahapan keluarga, loh, yang tiganya mana? Oh ya ini. Kemudian ada tahapan keluarga sejahtera 3. Kalau sejahtera 3 itu berarti kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, sosialnya terpenuhi, sosial psikologisnya tadi juga terpenuhi, sama pengembangan keluarganya itu bisa. Pengembangan keluarga itu tadi contohnya investasi, beli tanah, semisal beli emas-emasan atau rekreasi, itu bisa dilakukan. Itu masuk di tahapan keluarga sejahtera 3. Ya, jadi ingat-ingat keluarga sejahtera 3 itu kebutuhan dasar, psikologis sama pengembangan keluarga. Contohnya tadi investasi itu bisa dilakukan. Itu keluarga sejahtera 3. Terus ada keluarga sejahtera 3+. Nah, kalau 3+ itu berarti basicnya bisa, psikologisnya bisa, pengembangan untuk keluarganya juga bisa, dan dia ini ada dana lebih untuk disumbangkan ke kegiatan sosial. Alias ini namanya sosialita. Sosialitanya tapi sosialita yang baik ya. Dia nyumbang ke acara bencana ini, bencana itu, karena memang dia ada uang yang lebih dan waktu yang lebih. Kalau semisal dia uangnya ada, tapi waktunya nggak ada, kan dia nggak bisa ikut-ikutan acara. Tapi kalau keluarga sejahtera 3 ini, dia sudah, ini loh, crazy rich, gampangannya gitu, crazy rich. Dia semuanya terpenuhi dan dia bisa membantu orang lain. Nah, gitu. Nah, pada kasus tadi itu dia hanya bisa melakukan pemenuhan kebutuhan secara minimal. Berarti kan cuma 5 aja yang dipenuhi ya. Cuma kebutuhan dasar yang dia penuhi. Berarti dia masuk di Nurse. Kalau 3+ itu dia itu sudah terpenuhi, ini gimana cara ngeluarinnya ya? Dia bisa terpenuhi dari semuanya dan dia itu bisa memberikan sumbangan ataupun memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu, Kak. Karena memang ada uang lebih ya. Sik tarik, aku nggak ngerti caranya nge-close ini gimana. Oh ini nih. Nah, balik ke soal lagi ya. Nurse, kalau keluarga sejahtera keluar nggak di Ukom? Kalau di ini ada sih. Nurse yang sejahtera 2 ulang. Sik, sabar. Tak kasih markanya nih, kamu biar nggak susah-susah itu loh. Lihatan, keluarga prasejahtera itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, ya. Keluarga sejahtera 1 itu mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal. Berarti 5 poin tadi itu bisa terpenuhi. Makan 2 kali, bajunya juga punya beda-beda, buat sekolah beda, buat main beda. Terus tadi dia punya rumah, kemudian dia kalau berobat ya ke Fasiankes, dan anak-anaknya sekolah. Itu keluarga sejahtera 1. Kalau keluarga sejahtera 2, kebutuhan dasar yang 5 tadi terpenuhi dan psikologisnya juga terpenuhi. Alias kalian itu keluarganya harmonis. Itu masuknya keluarga sejahtera 2. Tapi di keluarga sejahtera 2 itu belum bisa melakukan pengembangan pada keluarganya. Alias uangnya itu cukup untuk hidup aja. Nggak bisa nabung, nggak bisa investasi. Itu masuknya keluarga sejahtera 2. Kalau keluarga sejahtera 3 itu terpenuhi semuanya, baik dasarnya, psikologisnya, nabung juga bisa ya. Terus bedanya apa sama yang plus? Kalau yang plus itu mereka sudah ada dana lebih, bukan cuma untuk investasi diri sendiri, tapi dia bisa bantu orang lain dalam kegiatan yang bermasyarakat kayak gitu. Nah, ini udah kesimpulannya, ini udah terlihat kan? Sudah jelas sekali bukan? Ada yang mau ditanyakan? 3+ tadi Kak, dia bisa nyumbang-nyumbang ya, ikut acara-acara, waktunya dia punya waktu yang banyak, punya duit juga yang banyak gitu ya. Nah di sini tuh ya, kondisi keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar, berarti kan keluarga 1. Terus interaksi dalam keluarga minimal. Kenapa interaksi dalam keluarga minimal? Bisa jadi waktunya sama-sama sibuk, yang satu kerja, atau suaminya kalau pulang kerja langsung tidur, ya nggak tahu ya. Keluarga prasejahtera itu tidak mampu. Duh, kamu tadi nggak nyimak tak Kak? Yang ini, yang 5 dasar kebutuhan tadi loh, 5 dasar kebutuhan itu harus terpenuhi.
Kalau harus terpenuhi itu masuk keluarga sejahtera 1. Kalau belum terpenuhi dari 5 poin tadi yang tak sebutkan tadi ya, makan sehari 2 kali, punya baju yang beda untuk berbagai macam kegiatan. Jadi kalau sekolah ya pakai seragam, kalau di rumah ya pakai baju main atau baju di rumah, itu harus punya yang beda. Punya rumah yang ada atapnya, jangan yang atapnya bolong nanti kehujanan. Terus yang keempat, dia kalau sakit berobat ke Fasiankes. Terus kalau yang kelima itu dia anak-anaknya itu sekolah, anak usia 7 sampai 15 tahun itu sekolah semua. Kalau sudah terpenuhi 5 poin ini berarti dia masuknya keluarga sejahtera 1. Tapi kalau semisal salah satunya ini enggak terpenuhi, semisal anaknya enggak sekolah, berarti masuknya keluarga prasejahtera. Ya. Lanjut ya. 15, ayo. Keluarga dengan kepala keluarga berusia berapa ini kok tanda bintang ini ya? Anggap aja 40 tahun, memiliki 3 orang anak usia 1 tahun, 9 tahun, dan 10 tahun. Kondisi anak pertama sakit dengan diagnosisnya TBC, perawat bapak perawat apa sih kok tipe ini? Perawat keluarga apa? Fidelity, oh ya bentar ya, aku masih baca soalnya ini masih mencerna ini kata-katanya apa. Dan keluarga sepakat untuk dilakukan kunjungan rumah 2 kali dalam seminggu. Perawat berusaha menepati janji mengunjungi keluarga sesuai dengan kesepakatan. Oke, betul, Fidelity ya. Di sini itu Fidelity, karena perawat itu berkomitmen untuk melakukan kunjungan rumah 2 kali dalam seminggu. Masuknya Fidelity, jangan confidentiality, beda ya. Oke, sip. Lanjut. 16. Nah, ini tadi udah tak jelaskan ya, sampai berbusa, ayo. Jangan sampai ini salah milihnya. Kira-kira mana? Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan sosial, ekonomi, maupun aktualisasi keluarga di masyarakat agar tercapai keluarga yang sejahtera, dituntut bisa mengantisipasi perbedaan status keluarga atau indikator keluarga. Dengan status kelompok sejahtera 1 adalah, indikator keluarga dengan status kelompok sejahtera tahap 1 adalah, yang mana? Ayo. Rekreasi. No. Rekreasi itu masuknya di rekreasi masuk berapa rekreasi? Rekreasi. Ayo, rekreasi masuk berapa? Dia sudah bisa rekreasi. Loh, lah kok 2 sih, Rek? Rekreasi itu 3, yo. Dia itu bisa mengembangkan keluarganya, bisa jalan-jalan. Itu masuknya 3 ya. Kalau luas lantai penghuni 8 meter per orang itu berarti lebar. Kira-kira masuknya kemana kira-kira? Rumahnya gede, gedongan. Berarti dia bisa masuk ke 3 atau ke 2 bisa. 3 kayaknya, lebih ke 3. Anggota keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir sehingga dapat optimal fungsi masing-masing. Ini agak ambigu ya. Yang C ini ambigu, nggak tahu masuk kemana. Kemudian makan daging, ikan, telur, lauk pauk sekurang-kurangnya 8 sekali dalam 1 minggu. Itu nggak ada juga. Yang dijadikan penanda dia itu masuk kelompok sejahtera tahap 1 adalah dia bisa makan 2 kali sehari atau lebih. Nggak peduli lauknya mau kerupuk atau tempe ataupun yang lain, nggak peduli. Yang penting makannya sehari 2 kali ya atau lebih. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Tuh, nah ini tadi ya, yang 5 dasar tadi yang tak ceritakan tadi ya, makan, punya pakaian, rumahnya punya atap, kemudian ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke Fasiankes, anak usia 7 sampai 15 tahun dalam keluarga itu bersekolah semua. Jadi itu tadi jawabannya B ya. Lanjut. 17. Dalam keluarga terdapat pasangan suami istri telah menikah 20 tahun yang lalu. Keluarga ini telah memiliki 2 orang anak yang berusia 35 dan 26. Kedua anaknya sudah mempunyai rumah masing-masing. Apakah tahap perkembangan keluarga tersebut? Soalnya Kak ulang mau di SS. Nggak usah di SS sayang, kan ini nanti tak screenshot, tak kasih ya. Hayo, wacon, kok isok dewasa gitu. Bacaan Rek. Kalau dua-duanya punya rumah masing-masing, kira-kira dia out nggak dari rumah? Out nggak itu anak keduanya? Ayo, out nggak anaknya kalau yang nomor 2 itu juga? Kan udah punya rumah sendiri. Out, ya. Kalau sudah out, masuknya apa? Halo, ayo mic-nya siapa ini yang nyala? Ya Allah, laptopku ki mentolo tak urupno bawang temenan kok. Tak urupno bawang kon kulo yo. Ayo, apa ayo?
Loh, kepetek kan? Gak asik kok. Kasihkan aku aja, nurse. Nggak mau, tak urupno bawang ae. Nah, tahapan ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Tadi ya, jadi kalau di sini, Rek. Sik. Ya, caranya gini. Keluarga mulai dari pasangan baru, mulai dari child bearing family sampai anak dewasa itu penandanya dari anak yang pertama. Ya, penandanya dari anak yang pertama. Kalau sudah masuk keluarga dengan usia pertengahan, penandanya itu dari anak yang terakhir yang keluar dari rumah. Kalau anak terakhirnya sudah keluar dari rumah, itu masuknya keluarga dengan usia pertengahan. Ya, nanti tak jelaskan lebih detailnya di materi. Sik, dilungkas ya, materinya selesai. Nanti tak jelaskan di materi yang sebenarnya. Jadi pada tahapan keluarga itu kan ada keluarga dengan anak sekolah, prasekolah, remaja, dewasa dan lain-lain itu melihatnya dari anak yang pertama dulu sampai di keluarga dengan anak dewasa itu melihatnya dari anak yang pertama. Jadi anaknya umur 5 tahun berarti masuknya prasekolah, anak pertamanya. Anak pertamanya itu apa sih usia 25 sudah menikah, sudah pindah sama istrinya, berarti dia masuknya keluarga dengan anak dewasa. Nah, kapan keluarga dengan anak usia pertengahan itu muncul? Kalau anak terakhir dalam sebuah keluarga itu juga sudah keluar dari rumah. Contohnya begini, aku punya 3 bersaudara. Aku sudah tinggal sama suamiku, ya. Kemudian adikku tinggal sama istrinya. Terus adikku yang kecil juga sudah mulai keluar dari rumah karena dia kuliah di tempat yang jauh. Itu jatuhnya berarti sudah usia pertengahan karena anak terakhir adikku yang bontot tadi juga sudah ikut keluar dari rumah. Tapi kalau semisal soalnya anak pertama ikut suaminya, yang lainnya masih di rumah, berarti keluarga dengan anak dewasa. Paham nggak di sini? Ayo, paham nggak? Ya, ulang. Putri cantik banget, aku ulang ya. Jadi, Nurcita punya 3 bersaudara. Nurcita 3 bersaudara. Nurcita ikut suaminya. Adiknya Nurcita ikut istrinya. Adik yang kecil dia itu kuliah di luar kota. Kalau sampai adikku ikutan keluar dari rumah, itu sudah bukan keluarga dengan anak dewasa lagi, tapi keluarga dengan usia pertengahan. Karena anak yang paling bontot sudah keluar dari rumah. Tapi kalau soalnya anak pertama saja yang keluar dari rumah, tapi anak yang kedua dan ketiga masih bareng-bareng sama ibu bapaknya, berarti itu keluarga dengan anak dewasa. Ya, nanti tak jelaskan Rek, abis ini Rek, ada materinya sendiri nanti yo. Sabar. Nah ini ya. Intinya kalau dari mulai child bearing family sampai dewasa, itu yang dilihat anak pertamanya Rek. Gak peduli orang tuanya meninggal, itu yang dilihat anak pertamanya. Tapi kalau sudah di usia pertengahan, itu yang dilihat anak bontot. Kemudian keluarga dengan usila, itu yang dilihat adalah salah satu dari pasangannya ada yang meninggal atau pensiun. Ya, oke, nah, habis ini tak jelasin, Rek. Bentar lagi, 2 soal lagi ya. 3 soal lagi. Nanti tak jelaskan. Nomor 18, saat kunjungan rumah ditemui seorang perempuan usia 36 tahun. Hasil anamnesanya, satu anggota keluarga menderita batuk lebih dari 3 minggu. Batuk berdahak dan mengeluarkan darah. Berat badan terus menurun dan keluar keringat dingin pada malam hari. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa, sehingga membeli obat bebas. Apakah diagnosisnya pada kasus ini? Dewasa, Kak. Kak masih tahu dewasa. Dewasa, soalnya anaknya masih belum keluar semua dari rumah. Anak pertama keluar dari rumah karena kerja, anak kedua keluar dari rumah karena mondok. Pertengahan. Apa ayo? Betul, pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Oke, beda sama opsi E apa nurse?
Kalau defisit pengetahuan itu dia lebih ada tanda gejala, dia menanyakan terkait penyakitnya dia, ya. Jadi dia tuh kayak nanya, ini aku tuh sakit apa sih sebenarnya? Gitu. Aku tuh kurang, terus dia menyatakan kurang informasi. Nah, itu masuknya defisit pengetahuan. Terus kenapa enggak A? Kenapa enggak A? Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Keluarga beranggapan penyakit yang dialami adalah batuk biasa sehingga membeli. Loh, di sini tuh keluarganya kurang pengetahuan, sayang. Kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu mereka itu apa ya, istilahnya sudah mengetahui, tapi dia tuh kesusahan untuk mengoptimalkan atau kesusahan untuk merawat si pasiennya. Lebih cenderung ke pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Sudah terjadi masalah, tapi dia itu nggak paham dengan masalah tersebut. Ya, aduh siapa sih ini? Lanjut ya. 19, ayo Wacon. Saat kunjungan rumah didapatkan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Hasil pengkajian klien mengatakan sudah 2 bulan minum OAT. Sesak mulai berkurang, sering lupa minum obat dan tidak nyaman jika memakai masker. Klien tinggal bersama istri dan 2 anak dengan usia 3 tahun dan 5 tahun. Rumah terlihat lembab, jendela di ruang tamu tidak dapat dibuka, kamar tidur tidak berjendela. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Ayo, apa ayo? Ayo, apa ayo? 80 lah. Jam berapa live nurse? Halo Kak Putri, kamu udah masuk grup belum? Masuk Zoom belum Kak Putri? Kamu ketinggalan tak Kak Putri? Apa ayo? Beb, Kak Dian, coping keluarga sama coping individu itu ya bedanya dari apa? Bedanya dari siapa yang melakukan penyelesaian masalahnya atau copingnya siapa? Kalau coping keluarga berarti penyelesaian masalah yang ada di dalam keluarga tersebut kurang efektif. Kalau individu ya kamunya sendiri nih kalau menyelesaikan masalahnya nggak efektif. Pembedanya adalah di individunya tadi ya. Kalau keluarga itu bareng-bareng, kalau individu ya kamu sendiri. Masalahnya apa? Ini ketidakpatuhan ya. Saya telat masuk nurse banyak undangan. Duh, waduh. Undangan apa itu? Nikahan tak Kak? Enak dong makan. Jawabannya adalah pada kasus tersebut terdapat data sesak mulai berkurang dan sering lupa minum obat. Hal ini menunjukkan klien tidak patuh minum OAT yang dapat mengakibatkan klien tidak sembuh total. Ini diagnosanya adalah ketidakpatuhan. Ingat ya, ketidakpatuhan adalah dia itu tanpa ada hambatan tetap nggak mau melakukan pengobatan. Ya, kalau apa tadi manajemen kesehatan tidak efektif itu dia dalam melakukan proses pengobatan itu ada hambatan, makanya dia kurang maksimal. Ya, lanjut nomor 20. Saat kunjungan rumah ditemui laki-laki berusia 38 tahun. Hasil anamnesanya klien didiagnosis TBC paru. Hasil observasi, klien tampak lemah sehingga tidak mampu bekerja. Istrinya mengatakan malu dengan tetangga karena suaminya sakit-sakitan dan tidak mau berhubungan karena takut ketularan. Apakah intervensi utama yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, jawabannya apa? Yuk. Aku cuma mau ngingetin ya, jangan lupa baca SOP-nya. Baca SOP, baca SOP. Jawabannya adalah C ya. Kita berikan informasi tentang penularan TBC agar keluarga itu tahu kalau TBC itu menularnya bukan karena cek kodam ya, tapi memang karena penularan lewat droplet ya, gitu. SOP yang kurang kemarin belum ya Kak? Kayaknya aku belum lihat lagi sih. Nanti ya Beb, agak sibuk aku nih gayai. Nanti tak lihatkan. Atau teman-teman ada yang punya buku SOP boleh dibantu untuk dicarikan ya. Sudah kita ke materinya. Materinya nggak terlalu banyak kalau keluarga itu cuma bingung aja ya. Kucing. Bentar. Nah, recordnya di besok diupload yang nggak mau Kak. Biarin aja Kak Andri ketinggalan. Tetap diupload ya. Pokoknya setiap jam 10 tuh pasti diupload sama adminnya ya, sama Pak Su.
Aku ajar anak Umi. Janganlah, ya. Tipe keluarga itu ada yang tradisional ya. Ada saya yang sudah tak upload ya, ini udah tak masukkan manajemen. Oh ya, Rek, kemarin tuh kan aku manajemen pakai PPT yang baru. Nah, kalau sudah pernah download yang lama, tolong hapusen downloadan yang baru ya. Sudah tak upload di Google Drive. Di situ penjelasan terkait apa sih pemecahan masalah itu lebih lebih detail lah daripada yang sebelumnya. Ya, ini ada tipe keluarga. Tadi ingat-ingat nuklear itu inti. Kalau diet family nggak punya anak karena belum dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalau usila berarti sudah tua. Childless family nggak punya anak karena telat nikah, karena banyak pilih-pilih jodoh, makanya telat deh nikahnya. Kemudian extended family itu keluarga besar ya. Keluarga besar itu biasanya ada 3 generasi, contohnya nenek, kakek, suami istri sama cucunya, berarti kan 3 generasi, itu extended family. Kalau commuter family itu LDR. Kalau liburan si LDR ini pulang dan menghabiskan waktu bersama, itu commuter family. Yang soal atau materi Umi, yang materi sayang, materi. Catat ini yang mau ikut P3K. Emang kenapa Kak Andri? Aku nggak bisa ikut P3K ya, eman. Terus ini ada single parent family, keluarga yang terdiri dari 1 orang tua. Intinya janda atau duda punya anak, ya. Kalau multi generational family itu ada beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. Bisa diartikan ini dia ngekos bareng-bareng gitu ya, rumahnya gede terus dikos bareng-bareng. Kemudian kin network family, beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan atau saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama, hampir sama ini dengan multi generational. Kalau blended family itu duda sama janda nikah dan bawa anak masing-masing, terus dirawat bareng-bareng. Itu blended family. Kalau single adult family itu dia hidup sendiri karena akibat perpisahan atau perceraian ya. Kenapa nggak bisa masuk, Kak? Apanya nggak bisa masuk? Oh, P3K. Soalnya aku kan swasta, Beb. Biasanya kalau nggak salah tahun ini tuh harus dari puskesmas yang sudah kerja di puskesmas. Kalau nggak salah ya, tapi kurang tahu lagi. Belum ada info lagi aku sih. P3A soal-soal macam mana? Kayak Ukom, Kak. Kayak Ukom soalnya. Sama kayak Ukom. Ini tipe keluarga non-tradisional itu jarang keluar ya, Rek. RS atau PKM. Oh, kan? Lanjut jadi Bu dosen, Kak Cid, iya doain ya. Insya Allah. Aku males bikin ini loh esainya, Rek. Bikin apa? Ini bacaan sendiri karena jarang keluar ya. Nice to know aja. Struktur dalam keluarga ini juga jarang keluar. Tapi dalam keluarga itu yang apa sih yang penting itu adanya pola komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang baik dalam keluarga itu menentukan apakah si anak ini bisa menjadi anak yang introvert atau ekstrovert. Ya, teman-teman ngerasain nggak kalau semisal keluarga kita itu orangnya diam-diaman, jarang ngobrol ya, diam-diaman, jarang ngobrol, itu kita kalau di luar juga sama, kita akan jadi anak yang sama, seperti itu, introvert, nggak mau ngobrol sama orang lain. Tapi kalau keluarga kita tuh hangat, ngobrolnya tuh 2 arah, kita tuh kalau jadi orang tuh pasti orangnya ceria, terus gampang nyampur sama orang lain ya, kayak gitu. Nah, ini pola komunikasi penting. Makanya nanti kalau sudah berkeluarga, tolong komunikasi yang baik dengan suaminya atau dengan anaknya itu tetap dijaga, biar anaknya nggak jadi kayak kita, ya, yang mudah sepaneng. Terus ada struktur peran. Nah, peran itu harus dijelaskan di dalam sebuah keluarga. Contoh di keluargaku sendiri dengan suamiku. Aku sebenarnya ya sebagai ibu rumah tangga aslinya, tapi aku hanya membantu sedikit dalam perekonomian. Semuanya diserahkan kepada suami untuk yang mencari nafkah kayak gitu. Itu harus dijelaskan. Ya, kalau semisal dibilang kita sama-sama cari kerja dua-duanya atau kerja dua-duanya ya bisa. Yang penting itu tergantung tektokan masing-masing pasangan ya. Iya, P3K itu sama kayak Ukom. Nah, makanya Kak Andri, Kak Mardia itu orang-orang P3K. Rek itu udah senior, ngawur. Ya, itu udah senior. Kak Mardia, Kak Andri itu senior semua. Itu cuma pura-pura aja tuh belajar di sini. Kak Andri sama Kak Mardia itu udah pinter.
Kemudian struktur kekuatan ya, struktur kekuatan keluarga itu jadinya dalam sebuah keluarga itu harus ada seseorang yang ditakuti. Dalam artian ditakuti itu segen gitu loh. Kita harus ada yang disegani dalam sebuah keluarga. Karena kalau semisal tidak ada yang seperti itu dalam keluarga, nantinya anak-anak itu akan lebih menggampangkan terkait peraturan-peraturan yang ada di rumah, ya dan malah kayak mengabaikan keluarganya. Ya itu makanya gue masuk, Kak. Tuh. Ya, seniornya bilang tuh. Masalahnya aku nggak bisa masuk P3K gara-gara itu tadi, aku bukan orang puskesmas ya. Kemudian nilai-nilai keluarga. Nah, dalam sebuah keluarga itu punya nilai-nilai tersendiri ya, dan masing-masing keluarga itu beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Kemudian tugas kesehatan keluarga ini yang sering keluar sekali. Mengenal masalah kesehatan. Jadi tugas yang pertama adalah mereka harus tahu masalah kesehatan yang terjadi pada keluarganya. Minimal dia tahu penyakitnya apa, itu sudah masuk di mengenal masalah kesehatan ya. Tadi contohnya semisal ada yang batuk-batuk sudah 3 minggu nggak sembuh-sembuh, terus batuknya ada darahnya juga. Ternyata mereka menganggapnya itu batuk biasa, berarti dia belum mengenal masalah kesehatan. Tuh. Kemudian ada mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan itu sudah tahu ini dia sakit TBC. Berarti kalau mengambil keputusan kalau pasien dengan TBC adalah dibawa ke puskesmas ataupun ke Fasiankes. Tapi ini malah diobati sendiri, beli obat Mixagrip ataupun yang lainnya. Itu masuknya mengambil keputusan. Semisal kepala keluarga dalam mengambil keputusan semisal kepala keluarga dalam mengambil keputusan, tetapi lebih memilih diam atau cuek itu masuknya apa, Mi? Ini yang ditanyakan di mana? Yang tadi Di struktur Di struktur peran apa yang masuknya di sini? Yang pengambilan keputusan. Berarti pengambilan keputusan dia belum bisa mengambil keputusan dengan baik. Kepala keluarga belum bisa mengambil keputusan dengan baik, Kak, ya. Intinya kalau sudah terjadi masalah, dia tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, masuknya itu di stase yang kedua ya, mengambil keputusan yang tepat. Kemudian setelah mengambil keputusan yang tepat, pasiennya sudah dirawat, nah kita itu harus bisa merawat anggota keluarga yang sakit, ya bukan hanya pas waktu di rumah sakit aja, tapi pas waktu udah nyampe rumah, kita juga tahu perawatannya. Contohnya, keluarga dengan hipertensi, ya kita tahu kalau masak jangan asin-asin, kan keluarganya ada yang sakit hipertensi. Udah tahu ada yang sakit hipertensi, masaknya asin banget. Ya, sudah tahu pasiennya keluarganya ada yang kena diabetes mellitus, tapi setiap hari bikin es teh ya kayak gitu-gitu berarti dia belum bisa merawat anggota keluarganya yang sakit. Kemudian modifikasi lingkungan tadi ya, Rek, ya. Modifikasi lingkungan tuh banyak banget contohnya. Yang tadi contohnya orang yang post stroke atau contohnya pasien-pasien dengan TBC ya, pasien dengan TBC itu harus banyak ventilasi, banyak pencahayaan. Kalau ventilasi aku nggak punya uang, Kak, buat bikin jendela, ya sudah tambahkan aja genteng kaca yang bening itu untuk meningkatkan pencahayaan masuk ke dalam rumah, biar tidak lembab dan tidak tidak gelap ya rumahnya. Karena si TBC itu takut dengan matahari, sinar matahari, makanya harus ditambah. Itu namanya modifikasi lingkungan rumah yang mendukung kesehatan. Atau kita punya keluarga dengan lansia yang dia itu jalannya harus dengan tongkat atau alat bantu jalan. Kita bantu di pinggir-pinggir rumah di temboknya, kita kasih pegangan untuk jalan. Ya, itu maksudnya juga modifikasi lingkungan rumah yang mendukung. Kemudian memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi contohnya, kalau pada kasus yang ini itu, dia sebenarnya dekat sekali dengan sumber pelayanan kesehatan, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Semisal rumahnya itu pepetan sama puskesmas, tapi kalau demam, dia dibawa ke dukun untuk ditiup kepalanya atau disuwuk bahasa Jawa. Ya, itu masuknya dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kemudian ada fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga itu apa aja sih, Kak? Fungsi reproduksi keluarga. Kalau fungsi reproduksi berarti untuk pinak ya, intinya kita harus punya keturunan selanjutnya. Ya,
Kemudian fungsi sosial keluarga itu kita sebagai ibu atau sebagai ayah itu harus mampu mengenalkan anak atau mensosialisasikan anak dengan lingkungan sekitar. Biar pas waktu keluar dari rumah, anaknya tuh nggak kagok, nggak takut, nggak jadi pribadi yang introvert. Kalau bisa tuh memang pribadi yang langsung membaur dengan orang lain, bisa nyampur, kalau bahasa Jawanya bisa nyampur, nggak sendiri-sendiri gitu ya, atau tidak mengasingkan diri, itu fungsi sosial keluarga. Itu dimulai dari kecil teman-teman. Hal kecilnya apa fungsi sosial keluarga? Contohnya gini, kalau makan ya teman-teman entah ya mungkin di pulau-pulau yang lain beda, kalau di tempatku di Jawa ya, biasanya kalau ngasih makan anaknya, itu diajak jalan-jalan keluar, terus kumpul semua sama bocil-bocil yang lain. Itu juga termasuk di fungsi sosial, alias kita mencoba mensosialisasikan anak dengan lingkungan sekitar. Nonggo, betul ya. Jadi disuapinnya itu sambil keluar jalan-jalan. Nanti dia ketemu temennya, main sama temennya, ibunya juga bisa ngerumpi. Nah, itu masuknya di fungsi sosial keluarga. Kemudian fungsi afektif keluarga. Fungsi afektif keluarga itu saling mendukung, saling menghormati, saling asuh. Kalau ada yang sakit ya dia yang bantu. Kalau ada yang merasa kesusahan ya dia yang memberikan pertolongan. Itu fungsi afektif keluarga. Kalau fungsi ekonomi keluarga itu siapa yang mencari uang ya, yang cari cuan ini siapa, yang ngelola cuannya siapa, kemudian asuransinya pakai apa, investasinya apa, itu masuk di ekonomi keluarga. Kemudian fungsi perawatan keluarga tadi ya, yang ada 5 poin tadi, itu masuk di sini. Kemudian ada tahap perkembangan keluarga. Nah ini ya, monggo disimak dengan baik-baik. Yang pertama adalah beginning family atau keluarga baru. Nah keluarga baru ini apa sih Kak? Berarti baru nikah. Kalau baru nikah itu tugasnya apa Kak? Membina hubungan intim, membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan kelompok sosial, ataupun juga yang terakhir mendiskusikan rencana memiliki anak. Itu keluarga dengan beginning family atau keluarga baru nikah ya. Kemudian ada keluarga sedang mengasuh anak atau child bearing family, di mana anaknya itu baru lahir sampai usia 30 bulan ya. Di sini tahap perkembangannya apa? Yang pertama, adaptasi menjadi seorang ayah, adaptasi menjadi seorang ibu, kemudian kalau semisal ada biaya lebih dia menata ruangan untuk khusus anaknya sendiri, kemudian cari-cari kelas bimbingan untuk menjadi orang tua yang baik, itu masuknya di tugas perkembangannya ya. Kemudian setelah dari child bearing family, tadi kan sampai 30 bulan itu umur berapa berarti ya? 30 bulan itu kok 3,2 tahun ya? 30 bulan itu 24 nangone 36. Berarti 2 tahun setengah harusnya ya? 2 tahun setengah. Sorry nih, salah ini. Bentar. Daripada nanti salah. Ini berarti ini 2,5 tahun. Kok nggak bisa diganti? 2,5 tahun. Ya, jadi pasiennya ini kalau child bearing family itu dari lahir sampai usia 2,5 tahun. Kalau yang anak dengan usia prasekolah itu berarti 2,5 sampai 5 tahun. Ingat ya, ini yang dilihat anak pertamanya. Abaikan dengan anak-anak selanjutnya. Tugas perkembangan dengan anak usia prasekolah itu sudah mulai disosialisasikan, kemudian kita pertahankan hubungan sehat dengan suami kita atau istri kita bagi waktu untuk individu, pasangan, dan anak. Jadi harus tetap kita punya me time ya untuk diri kita sendiri. Dan yang pastinya dengan anak usia sekolah ini harus stimulasi tumbuh kembang. Kemudian usia 6 sampai 13 tahun, itu masuk di sekolah. Nah, sekolah itu apa fungsinya? Tugas perkembangannya, sosialisasi pasti, kemudian mendorong anak mencapai pengembangan daya intelektual. Jadi nggak cuma disekolahin aja, coba didaftarkan les, terus kalau malam kita ajarin juga, itu masuknya di situ. Terus pada anak-anak usia 6 sampai 13 tahun ini mulailah kalian berkomunikasi dengan sistem yang terbuka. Jadi setiap hari atau setiap malam sebelum tidur, adakan waktu minimal 15 menit untuk komunikasi dengan anak. Gimana tadi sekolahnya? Belajar apa aja? Ya.
Terus nanti kalau misal anaknya udah terbiasa ditanya seperti itu, pasti dia setiap malam itu akan terbiasa mengungkapkan rasa isi hatinya kepada orang tuanya. Nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang terbuka, anak yang ekstrovert, nggak mudah curigaan. Intinya jadi anak yang baik lah ya. Maksudnya di situ. Karena dia komunikasinya sudah mulai dilatih di usia 6 tahunan ini ya. Ini dilihat dari anak pertama, betul. Kalau sampai di sini masih anak pertama. Nah, ini juga sama, ini juga yang dilihat anak pertama juga. Anak remaja, biasa kalau anak remaja itu tugas perkembangannya adalah kita menghindari konflik atau perdebatan dengan remaja ya, karena biasanya mereka lebih susah untuk dikasih tahu. Kemudian anak dengan dewasa, ini juga sama, yang dilihat adalah anak pertama. Anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Kalau anak yang pertama jauh dari rumah, sudah pergi dari rumah, tapi anak kedua, anak ketiga belum meninggalkan rumah, itu berarti masuk di keluarga dengan anak dewasa. Kalau keluarga dengan usia pertengahan, baru disinilah teman-teman yang dilihat adalah anak terakhir. Ya, keluarga dengan middle age family ya atau usia pertengahan itu dimulai saat anak terakhir yang meninggalkan rumah sampai salah satu ada yang meninggal atau pensiun. Ya, itu yang keluarga dengan middle age family. Ada yang tanya lagi apa ini? Kak, keluarga usia pertengahan dari anak terakhir sampai salah satu pasangan meninggal atau meninggalkan rumah. Meninggoy, Kak, meninggoy. Meninggoy, pasangannya meninggoy, ya. Meninggal dunia ya, meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian keluarga lanjut usia tadi dimulai ketika salah satu pasangannya ada yang pensiun ataupun ada yang meninggal salah satu sampai meninggal dua-duanya, ya. Kayak gitu. Kemudian tingkat kemandirian keluarga. Nah, ini ada kriteria penilaiannya. Kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 itu menerima petugas perawatan kesehatan komunitas. 2 itu menerima pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang ketiga itu keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah. Yang keempat memanfaatkan fasilitas. Yang kelima melakukan perawatan kesehatan sederhana. Yang keenam melakukan tindakan apa gitu? Tindakan apa enggak kelihatan aku, Rek? Tindakan pencegahan, dan yang terakhir melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Terus fungsinya apa, Kak? Fungsinya apa di sini? Aku jarang menemukan sih kriteria penilaian, tapi siapa tahu muncul ya. Nah, ini tingkat kemandirian tuh ini nih ya. Tingkat kemandirian 1 itu cuma bisa sampai kriteria 2. Berarti kalau keluarga dengan tingkat kemandirian 1, berarti keluarga tersebut itu bisa menerima tugas perawatan kesehatan komunitas, alias dia kalau ada perawat yang datang ke rumah dia welcome, sama dia mau menjalani perawatan yang direncanakan oleh si perawat tadi. Cuma sampai di situ aja. Kalau tingkat 2 itu sampai kriteria 5 bisa mereka penuhi. Kalau yang tingkat 3 itu sampai di kriteria 6, kalau di tingkat 4 berarti ketujuh-tujuhnya dari kriteria ini itu bisa dilakukan oleh keluarga tersebut ya. Rekaman materi di-share di YouTube enggak, Kak? Ya, recordnya Kak? Recordnya iya, nanti di-share besok pagi jam 10 ya, Kak. Kemudian ada konsep keluarga prasejahtera. Ini perlu dijelasin lagi enggak, Kak? Atau udah paham? Udah paham ya? Keluarga prasejahtera ada yang mau dijelasin lagi? Sudah ya? Oke. Lanjut. Ini apa ini? Kok nggak kelihatan? Peran merawat keluarga. Nah, ada caregiver. Kalau caregiver itu pemberi asuhan secara langsung. Kayak tadi rawat luka, kemudian semisal masang infus, kalau pasiennya dehidrasi, itu caregiver. Kalau edukator ya pasti edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan derajat pengetahuan dari keluarga atau individu. Kemudian koordinator. Nah, koordinator itu biasanya berperan saat si pasien ini pulang dari rumah sakit. Dengan tujuan apa? Perawatan yang dilakukan di rumah sakit itu bisa berlanjut saat di rumah. Jadi nanti kita operan nih dari yang di rumah sakit itu perawatannya apa aja. Nanti di rumah kalau memang masih perlu dilakukan ya dilakukan. Itu namanya koordinator. Atau semisal bisa juga kalau di komunitas, koordinator tuh lebih ke menjadi leader dalam penyelesaian sebuah masalah. Kak lihat sebelum koordinator. Edukator sayang. Edukator pasti edukasi ya.
Gampang kalau edukator. Nah, supervisor itu sebagai pengawas kesehatan. Maksudnya gimana sih, Kak? Kok pengawas kesehatan? Emang ngapain kerjaannya? Jadi gini, teman-teman. Kalau kita sebagai perawat keluarga, itu kan yang kita tangani nggak cuma satu keluarga saja. Kita berusaha untuk memandirikan keluarga yang sedang kita tangani. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya ya, kalau kita punya ngerawat keluarga dengan post stroke, itu kan harus kita lakukan ROM, miring kanan, miring kiri. Itu kan nggak mungkin, Rek, kalau kamu yang setiap 2 jam sekali datang ke rumah itu untuk melakukan hal tersebut. Tapi kita berdayakan keluarganya untuk menjadi apa? Perpanjangan tangan kita. Perpanjangan tangan kita untuk melakukan perawatan kesehatannya. Nah, kita tugasnya apa? Kita tugasnya adalah memonitor ya, atau melakukan home visit atau dievaluasi saja ya. Udah benar belum? Kalau sudah benar ya sudah, ditingkatkan lagi. Nah, itu masuknya di supervisor. Jadi kita itu memanfaatkan keluarga untuk ikut turut serta dalam proses perawatan dan kita sebagai pengawas kesehatannya saja. Kemudian ada advokat. Nih, advokat itu pastinya membela apa? Membela hak-hak pasien. Kalau di puskes masuk di mana ini, Kak? Perawat komunitas. Iya, betul, perawat komunitas, Kak. Kalau di puskes masuk di mana ini, Kak? Perawat komunitas. Oh, yang ini tah, yang supervisor ini tah, Kak. Pengawas kesehatan ini tah. Ya, supervisor ada. Kak koordinator tadi masuk di supervisor juga ada. Kak koordinator tadi itu sama kayak memberikan penkes sebelum pulang. Bukan, Cinta. Koordinator itu pasiennya pulang dari rumah sakit, perawatnya yang keluarga itu, perawat keluarganya itu melanjutkan perawatan yang masih harus dilanjutkan di rumah. Jadi dia berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, apa aja sih perawatan yang harus tetap dilanjutkan di rumah biar tidak terputus. Nah, itu maksudnya di situ. Contoh advokat, Kak. Banyak contoh advokat itu. Contohnya kamu ngerawat keluarga. Nah, keluarga ini tuh orangnya nggak mampu, tapi sakit, harus ke rumah sakit. Nggak punya uang buat bayar BPJS. Kamu bayarin? Ya enggak, jangan dibayarin, tapi usahakan minta ke pihak desa untuk diberikan surat keterangan agar bisa diproses di BPJS yang dibayari pemerintah. Itu namanya membela hak-hak pasien. Kayak gitu. Kalau semisal lagi pasienmu tuh sudah masuk di IGD lama, nggak ditangan-tangani nih di IGD gara-gara overload lah dan inilah dan itulah, padahal perawat Ayo ke sana, ayo Pi. aja. Nah, itu berarti kita bisa melakukan pembelaan untuk si pasiennya agar segera ditangani, soalnya kondisinya sudah tidak memungkinkan. Kok kirain kalau kayak gitu jatuhnya fasilitator, bukan? Ya. Nah, kalau fasilitator itu perawat dapat menjadi tempat bertanya individu, keluarga, dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan dan keperawatan yang mereka hadapi sehari-hari, serta dapat membantu memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah yang terjadi. Kolaborasi, itu kita nggak bisa kerja sendiri, harus kolaborasi dengan yang lain. Berarti kita ngajak anggota kesehatan yang lain untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian penemu kasus, itu dia melakukan screening ya, karena dia melakukan screening, akhirnya menemukan kasus-kasus terbaru. Kemudian modifikasi lingkungan, tadi ya, memodifikasi lingkungan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian ada konselor, kalau konselor itu lebih ke kayak curhat dong ya, curhat dong, nanti dikasih saran. Jadi lebih ke personal kalau konselor itu, satu orang dengan perawatnya. Kemudian inovator. Inovator itu berarti mempunyai inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Role model ya, perawat itu sebagai contoh yang baik atau uswatun hasanah. Jadi dia punya peran sebagai role model dan ini diagnosa keperawatan keluarga. Sudah tak rangkumkan, Rek. Nah, segambreng ya. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, penanganan masalah kesehatan keluarga tidak maksimal, tidak paham, dan sulit menjalankan perawatan. Gejalanya memberat karena tidak diatasi.
Gangguan proses keluarga itu adanya perubahan hubungan atau fungsi keluarga, di mana tidak mampu berkomunikasi dan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, ataupun keamanan. Ini ya, tinggal dibaca sayang, tinggal dibaca ya. Ketegangan peran pemberi asuhan, itu kesulitan menampilkan peran pemberi asuhan keluarga. Contohnya gini, ketegangan peran pemberi asuhan itu kalau dia itu diamanati disuruh ngerawat pasien dengan stroke. Terus dia itu selalu mengatakan seperti ini, aduh aku tuh takut, aku nggak bisa ngerawat apa sih namanya, ngerawat ibuku yang stroke, aku takut nggak maksimal, itu masuknya di situ. Kemudian ketidakmampuan coping keluarga, mana tadinya, mana? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan tadi ya, sudah terjadi masalah, tapi individunya kurang pengetahuan. Kemudian ketidakmampuan coping keluarga, tadi kurangnya support dan dukungan dari keluarganya. Kemudian pola seksual tidak efektif, itu dia merasa khawatir saat akan melakukan hubungan, ya, di mana dia mengeluh sulit untuk melakukan aktivitasnya. Kalau yang disfungsi itu dia sudah melakukan hubungan tapi merasa tidak puas, ya. Kemudian ada ketidakpatuhan, tidak mau minum obat atau mengikuti program pengobatan, walau tanpa ada hambatan. Bentar Kak, nanti tak jelaskan ya. Kemudian kesiapan peningkatan coping keluarga. Kesiapan peningkatan coping keluarga itu sudah pernah terjadi masalah dan anggota keluarga menetapkan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup yang sehat. Maksudnya gimana nih? Pusing deh. Nah, maksudnya adalah dalam sebuah keluarga tersebut pernah terjadi sakit. Contohnya pernah kena DBD ya. Di situ DBD itu gara-gara apa? Oh, ternyata gara-gara banyak nyamuk. Akhirnya setelah terjadi DBD tersebut, keluarga tersebut itu lebih gencar lagi melakukan 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Sehingga keluarganya aman, terkendali, nggak kena DBD lagi. Ya. Kemudian penurunan coping keluarga, itu ketidakadekuatan dukungan dan motivasi dari orang terdekat. Ya. Kemudian ada kesiapan, kesiapan peningkatan proses keluarga. Itu contohnya pola fungsi dari keluarganya yang cukup dan mendukung kesejahteraan anggota keluarga. Contohnya kayak gini, dia itu baru punya anak. Nah, di sini tuh dia mulai belajar terkait bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dia memberikan anak-anaknya itu dengan mainan-mainan yang sesuai dengan usianya. Itu masuknya di situ. Kemudian ketegangan peran pemberi asuhan. Tadi ya, rasa khawatir tidak bisa memberikan asuhan keperawatan yang baik. Kemudian ada penampilan peran tidak efektif, itu dia merasa tidak puas dalam menjalani perannya. Contohnya gimana Kak, penampilan peran tidak efektif? Sebagai anak itu perannya apa? Perannya adalah sebagai anak yang belajar saja. Tapi karena orang tuanya, mungkin ayahnya sudah meninggal, alhasil dia itu yang harusnya kerjanya cuma belajar, malah bantuin ibunya jualan gorengan pada jam-jam sekolah atau jam-jam istirahat sekolah. Akhirnya dia tidak maksimal dalam bermain dengan teman sebayanya, ataupun semisal dia kalau belajar itu terganggu karena capek, akhirnya dia ketiduran. Nah, itu masuknya di penampilan peran tidak efektif. Kemudian tadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya adalah perilaku cenderung beresiko, harus bedanya sama peliharaan. Perilaku cenderung beresiko itu belum terjadi masalah, Beb. Jadi masih sehat, pasiennya masih sehat, tapi tindakan yang dia lakukan itu ke depannya berpotensi mengalami masalah kesehatan. Contohnya seperti ini. Kita tahu kalau mengkonsumsi makan makanan yang asin itu bisa mengakibatkan hipertensi. Tapi kita suka banget makan makanan yang sakit. Makanan-makanan yang sakit. Makan makanan yang asin. Nah, dilakukan terus-menerus, terus ke depannya itu dia akan berpotensi mengalami hipertensi. Memang untuk saat ini dia belum kena hipertensi, tapi tindakan yang dilakukan itu bisa berakibat ke arah hipertensi di masa yang akan datang. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah. Masalahnya sudah ada. Kalau misal hipertensi ya sudah terjadi hipertensi, tapi individunya ini kurang pengetahuan. Kalau kurang pengetahuan, otomatis perawatan, pengobatan yang dia lakukan itu berjalannya tidak
tidak maksimal. Alhasil pemeliharaan kesehatannya menjadi tidak efektif. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? 4 menit lagi, ayo 4 menit lagi. Ayo ada yang mau tanya nggak? Ini udah selesai materinya? Belum. Sudah Kak, besok belajar jiwa ya. Besok belajar jiwa. Oh my God. Bedanya fasilitator sama advokat. Kalau fasilitator itu memfasilitasi, jadi lebih mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan, kayak gitu-gitu. Kalau yang advokat itu membela haknya itu belum terpenuhi berarti. Haknya belum terpenuhi, makanya harus diupayakan dan diusahakan oleh perawatnya. Ya, oke. Terima kasih ya. Jiwa perbanyak soal SP Umi. Oke, sesuai dengan request. Aku juga belum bikin sih soalnya. Besok tak bikinkan ya. SP aja tah. Jiwa mau belajar apa? Mumpung ada di sini coba ketikan rek. Jiwa mau belajar apa? Nanti tak bikinkan soalnya. SP terus apa lagi? Ada lagi? Kalau enggak ya wis SP tok aja. TAK, NSS, NES yang TAK, SP, list group Kak. Yang paling sering keluar di Ukom Kak. Yang fase berduka. Oke. Peran diri. Oh, konsep diri berarti. Konsep diri ya. Proses pikir Kak. Ada Rufa ya Kak? Kayaknya Rufa aku belum pernah ketemu Kak Rufa. Di Ukom belum pernah ketemu Rufa. Atau yang lain udah pernah ketemu Rufa enggak? Oke. Aku ada materinya Rufa. Kiriman po Kak Andri nangone WA aku Kak Andri. Materi Rufanya kiriman yang aku Kak Andri. Tak bacai. Oh ya, Rufa. Ya, oke. Ketidakberdayaan putusasaan wis tak buatkan ya. Tapi besok malam ini saya mau bobok dulu. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Tolong di-review ya. Tolong di-review ini sudah ada di Google Drive. Nggak ada alasan nggak mau review. Oh, materinya belum ada, sudah ada. Di-review lagi sebelum nanti tidur. Terus jangan lupa SOP-nya dicicil ya, sayangku semuanya ya. Tetap semangat. Semoga usaha teman-teman yang lakukan ini nanti membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Oke, aku mohon maaf kalau memang selama pembelajaran mulai dari awal sampai akhir kalau ada salah-salah kata ya. Ada salah-salah kata monggo teman-teman bilang, "Kak, aku nggak suka nih sama ini," kasih tahu aja ya. Kritik dan saran akan tetap kita terima. Terima kasih banyak, jangan lupa istirahat ya, jangan overthinking, oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau ceramah dulu di tempat yang Waalaikumsalam. lain. Oke, dadah, bye-bye. Assalamualaikum. Mana tadi? Keluar dulu.